Malam itu menjadi salah satu malam yang paling berkesan bagi Akila. Bukan hanya karena sesi belajar, mereka berjalan dengan lancar bersama Harry, tapi karena momen-momen kecil yang begitu dalam maknanya. Setelah belajar usai, Akila masih duduk dekat Harry yang melanjutkan pekerjaan dengan laptopnya. Suasana rumah sangat sunyi, hanya ditemani cahaya lampu di sana yang terasa lebih dari nyaring daripada biasanya. Saat Harry di sini hendak pamit juga, ia tidak bisa sekedar mengucapkan selamat malam kepada Akila. Ia mendekat, lalu dengan lembut menempelkan jarinya ke kening Akila, sembari berkata jika Akila boleh merasa ringan bahkan tanpa alasan. Kalimat itu memang sederhana terdengar, tapi menembus dalam ke hati Akila. Di matanya, Harry bukan hanya pria perhatian. Harry juga adalah tempat pulang bagi Akila, tempat di mana dirinya yang rapuh bisa merasa aman dan tentram. Perlakuan Harry yang tenang, penuh empati, dan tanpa tekanan membuat Akila merasa benar-benar dilihat dan dihargai oleh Harry. Ia merasa begitu nyaman berada bersama Harry, bahkan ketika hanya menemani Harry bekerja dalam diam. Ada kehangatan dan ketenangan yang tak bisa ia temukan dengan pria lain maksudnya. Untuk pertama kalinya Akila juga mulai percaya bahwa mungkin ia bisa mendapatkan hati Harry. Rasa minder dan ragu itu masih ada, namun perlakuan Harry perlahan membangun rasa percaya diri dalam dirinya. Akila tahu dirinya belum sempurna saat ini, tapi bersama Harry ia merasa cukup, dan itu adalah perasaan paling indah yang pernah ia miliki. Di sisi lain, Harry tengah merasakan kebahagiaan juga yang berbeda daripada biasanya. Kedekatan dengan Akila bukan sekedar momen singkat, tapi terasa seperti lembaran baru yang ia tulis perlahan dengan hati-hati. Meski cara mereka mengekspresikan kebahagiaan sangat berbeda. Akila yang heboh, spontan, dan penuh semangat, sementara Harry tenang, dewasa, dan penuh pertimbangan. Tetapi justru perbedaan itulah yang membuat mereka saling melengkapi satu sama lain. Harry tidak pernah menunjukkan perasaannya dengan kata-kata yang berlebihan kepada Akila ketika Harry merasakan senang. Ia lebih memilih tindakan yang nyata. Baginya, senyum Akila adalah hadiah yang paling ia ingin dan ia jaga. Ia tidak peduli jika harus mengalah, menahan emosi, bahkan melawan siapapun. Asalkan Akila tidak menangis karena perlakuan orang lain. Dan jika ada satu hal saja yang pasti, itu adalah komitmen Harry. Ia akan selalu berada di barisan paling depan menjadi pelindung bagi Akila. Harry tahu cinta bukan tentang seberapa keras kita bersuara, tetapi seberapa kuat kita bertahan dan melindungi. Dan itulah yang kini ia lakukan secara diam-diam, penuh keteguhan dan tanpa syarat, menjaga Akila seperti menjaga hatinya sendiri. Bukan hanya lewat kehadiran fisik, Harry juga menunjukkan cintanya kepada Akila dengan cara yang lebih dalam dan penuh makna. Saat tidak bisa berada di samping Akila secara langsung, Harry tetap berusaha hadir dalam bentuk yang lain. Ia menyamar sebagai anonim, sosok misterius yang selalu mengirimi pesan-pesan rahasia namun penuh makna kepada Akila. Pesan-pesan itu bukan sekedar kata-kata biasa, melainkan petunjuk arah, semangat, dan perlipur lara yang datang tepat ketika Akila merasa membutuhkannya. Akila sendiri tak pernah menyangka bahwa sosok yang selama ini diam-diam membimbingnya dari kejauhan itu adalah Harry nantinya, pria yang kini perlahan mengisi ruang hatinya. Kata-kata dari anonim itu membuat Akila merasa dilihat, dipahami, dan didukung tanpa dihakimi. Dari sanalah tumbuh benih keberanian, rasa percaya diri, dan arah hidup yang lebih jernih dalam diri Akila. Dan kini, setelah semua perhatian dan kebaikan itu baik secara nyata maupun tersembunyi, Akila merasa bahwa cintanya bukan sekedar kegaguman sesaat kepada Harry. Ia telah memilih Harry bukan hanya karena ketampanannya atau ketenangannya dan kedewasaannya, tapi karena Harry adalah rumah yang selama ini Akila cari-cari. Pribadi yang mampu menuntunnya dengan ketulusan, baik secara terang-terangan maupun dalam diam. Harry kini berada dalam tekanan batin, tapi ia tahu ancaman besar sedang menghantui acara pentas seni di sekolah Tinta Persada yang akan diadakan besok. Ancaman itu bukan sekedar rumor, ia tahu persis siapa yang berada di baliknya.
Ia tahu siapa orang itu yang sebenarnya, bahkan lebih dari satu sosok yang terlibat. Akan tetapi, kekuatan mereka terlalu besar untuk ia hadapi sendirian. Harry yang selama ini tenang dan terlihat kuat, kini menyadari bahwa perlindungan terhadap Aquila bukan hanya soal berada di dekatnya, tapi juga soal strategi dan keberanian menghadapi kekuatan gelap yang telah menyusup ke jauh dalam lingkungan sekolah. Dan meskipun begitu, satu hal yang pasti, di sini Harry tidak akan membiarkan Aquila terluka sedikit pun. Ia tahu perlindungan yang ia berikan selama ini belum cukup pada Aquila. Maka, di acara pensi nanti, Harry sudah memutuskan untuk tetap berada di sisi Aquila saat Aquila akan ikut berlomba panahan dan juga bernyanyi nantinya. Ia akan menjadi tameng hidup Aquila jika memang harus. Bahkan ketika hubungan Aquila dan Mohan sudah merenggang dan Aquila mulai sepenuhnya mempercayakan dirinya pada Harry, justru itulah Harry semakin tak ingin terlihat begitu lengah. Harry sadar kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dan walau Harry sendiri tahu bahwa ia tidak cukup kuat untuk menghadapi semua ini sendirian, ia tidak menyerah. Ia diam-diam mencari cara, mencari teman, dan untuk mengawasi semua yang ada di Tinta Persada. Di sisi lain situasi semakin genting bagi Mohan juga. Ketegangan bukan hanya dirasakan secara pribadi, tapi kini juga menjalar ke rumah tempat yang selama ini berlindung, yaitu rumah Pak Hari, ayah angkat Mohan sekaligus kepala sekolah Tinta Persada. Kedatangan tiba-tiba tangan kanan dari sosok misterius itu ke rumah Pak Hari menandai bahwa ancaman sudah tak lagi berada di balik bayang-bayang. Mereka menunjukkan kekuatan dan keseriusan mereka, bahwa jika Mohan tetap nekat tampil di acara pentas seni nanti, maka akan ada konsekuensi besar yang harus dibayar. Pak Hari kini berada dalam tekanan hebat. Ia tahu kehadiran utusan orang misterius itu bukan sekedar peringatan, tapi sinyal bahwa waktu mereka hampir habis. Ia sangat mengenal Mohan dan tanpa tahu batas keras kepala ketika menyangkut mimpi dan tekadnya. Namun justru itulah yang membuat Pak Hari semakin cemas. Ia tak hanya khawatir Mohan akan celaka, tapi juga Raisa, Sixplay, dan siapapun yang berada di dekat Mohan saat malam pentas seni berlangsung nanti. Pak Hari telah mencoba memperingatkan Mohan secara langsung, bahkan memintanya untuk tidak tampil, untuk menyelamatkan semuanya. Akan tetapi kita lihat Mohan, ia sudah membuat keputusan. Raisa akan tetap di sampingnya, dan ia tidak akan mundur. Karena kali ini bukan hanya soal penampilan di panggung, tapi juga soal membuktikan bahwa ia tidak takut, dan bahwa cinta dan keberanian layak diperjuangkan sampai akhir menurut Mohan dan juga Raisa. Sementara itu kembali kepada Harry dengan sifatnya dengan tenang, dewasa, dan cenderung pendiam, justru merasa hidupnya terlalu lurus dan datar. Ia terbiasa dengan rutinitas, dengan dunia tertata rapi, tanpa banyak kejutan. Namun semua berubah sejak Aquila hadir, dan perlahan mengisi hari-harinya. Aquila dengan segala kehebohan, kekurangan, bahkan tingkah lebaynya yang datang tak terduga-duga, justru menjadi warna yang selama ini tak pernah Harry rasakan. Berbeda dengan Cantika yang selalu tampil sempurna, penuh kendali, dan mencoba menjadi sosok ideal bagi mata Harry. Di sini justru membuat Harry merasa biasa saja dan merasa bosan. Maka dari itu, disinilah yang membuat Harry akhirnya memilih Aquila daripada Cantika. Namun di sini itulah yang membuat Cantika kini semakin kacau dan dipenuhi dengan rasa amarah. Perlahannya berubah menjadi rasa obsesi. Bahkan di sini, Cantika juga menempelkan foto-foto Aquila di bukunya dan menempelkan di dinding. Lalu dengan busur panah yang tajam, di sini Cantika menembakkan panah itu kepada tepat wajah Aquila. Dan ini yang menjadi awal ketika Cantika nantinya akan berbuat sesuatu yang pastinya jahat kepada Aquila untuk merebut Harry kembali ke tangannya. Karena Cantika mempunyai misi bahwa apa yang ia suka harus ia dapatkan. Di sisi lain di sini, di studio balet, di sini, Zara duduk di samping Fatah yang tampak termenung sejak mereka tiba. Setelah di sini acara selesai, Fatah di sini berbicara dengan Zara.
Dengan ada yang pelan, Fata mulai bercerita. Ia membuka luka yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Bu Amanda yang baru-baru ini mulai mengingat kembali kejadian tragis yang membuat hidupnya akhirnya merubah segalanya. Fata di sini tampak berkaca-kaca menceritakan bahwa Bu Amanda akhirnya mengingat semua terjadi di masa lalu, bahwa keguguran yang dialami Bu Amanda dulu bukan sekedar kecelakaan atau masalah kesehatan biasa, tapi karena syok yang sangat besar setelah mengetahui kenyataan pahit jika Jordan suaminya telah berselingkuh. Di sini Zara diam mendengarkan dengan penuh perhatian. Fata melanjutkan bahwa yang membuat semuanya lebih menyakitkan adalah fakta bahwa Jordan bukan hanya berselingkuh, tapi juga telah memiliki anak dari hubungan gelapnya. Saat Amanda mengetahui hal itu, ia pun sangat syok melihat pengkhianatan Jordan dan itu tak bisa dipertahankan baginya.